Nah, kembali guys, ini yang aku sampaikan guys. Bruno Fernandes berani ya, pandai, cerdik, dan sanggup bermain di ruang-ruang sempit walaupun ditekan oleh pemain Aston Villa itu sendiri guys. 1, 2. Kaigat ulang cubu-cubu. Nah teman-teman, kali ini kita bakalan menganalisis permainan dari Bruno Fernandes guys. Nah jadi ada beberapa poin yang bakalan kita bahas di sini. Yang pertama, pandainya dan pintarnya positioning daripada Bruno Fernandes. Yang kedua guys, pintarnya Bruno Fernandes dalam bermain sempit. Sempit dalam arti ketika permainan dari lawan bermain kompak, rapat teman-teman. Jarak antara satu pemain dengan pemainnya rapat. Sedangkan disitulah peran Bruno Fernandes bermain 1-2 sentuhan yang bisa dia mainkan di area sempit tersebut. Nah tanpa berlama-lama lagi, itu dua titik fokus yang kita bakal bahas dan bakal kita kembangkan nantinya. Dan kita langsung menuju ke grafis teman-teman. Di sini teman-teman, di atas kertas kita ambil formasi starting 11 yang digunakan oleh Manchester United ketika menghadapi Aston Villa. Manchester United menggunakan formasi 4-2-3-1 guys, sedangkan Aston Villa menggunakan formasi 4-4-1-1 ataupun 4-4-2 guys. Nah, di sini di atas kertas. Nah, bagaimana kalau gameplay yang dimainkan oleh Manchester United ketika menyerang? Nah, seperti ini guys. Di sini MU bakalan bermain dengan 2 back di belakang. Ada Lindelof, ada Maguire, kemudian Matip sebagai gelandang bertahan, kemudian Shaw masuk ke sebelah kiri, bisa masuk ke sebelah kanan, kemudian Pogba bakalan berada di sisi Bruno Fernandes di belakangnya guys. Bruno Fernandes berada di sisi tengah, Martial lebih condong bermain agak melebar Martial teman-teman. Rashford berada di sisi kiri dan Greenwood berada di sisi kanan. Nah, kita langsung masuk ke statistik Bruno Fernandes terlebih dahulu guys. Apa yang menarik daripada Bruno Fernandes? Pertama kita ambil di 3 pertandingan ke belakang. Ini detail banget sih aku bahas ini teman-teman. Pertama kita lihat dulu. Nah, di sini pada saat menghadapi Albion, teman-teman, disinilah pergerakan dari Bruno Fernandes. Baik itu ke sisi kiri permainan MU, ke kanan, ke tengah, dan sesekali ya menjemput bola juga ke belakang. Tetapi pada map ini teman-teman, lebih condong permainan dari Bruno Fernandes itu berada penekanannya di sebelah kiri area permainan United dan sesekali berada di sisi permainan tengah dari Martial itu sendiri. Biasa teman-teman, Bruno ketika menempati posisi Martial, ketika Martial tidak berada di sisi, maksudnya gimana? Ketika Martial ke kiri ke kanan permainan. Nah, selanjutnya kita lihat di posisi ketika menghadapi Bournemouth. Ini salah satu penampilan terbaik sih menurut aku. Bruno Fernandes lagi dan lagi ya, penekanan teman-teman berada di sisi kiri permainan Manchester United. Nah, sesekali ada warna kuning teman-teman, tetap ya berada di belakang Martial dan sesekali masuk di posisi Martial. Dan lebih banyak juga sekarang teman-teman ketika menghadapi Bournemouth, dia berada dan masuk dari sisi kanan permainan Manchester United ataupun pertahanan Bournemouth itu sendiri. Nah, kita lihat pertandingan terakhir ketika menghadapi Aston Villa guys. Nah, di sini guys, warna kuning yang bertebaran ke segala sisi guys. Di sini guys, ada satu hal menarik yang bisa kita bahas. Bruno Fernandes walaupun berada di sisi sini, keunggulan yang pertama, dia pintar mencari ruang-ruang kosong. Misal, contoh Martial memegang bola dari sisi kiri permainan Manchester United. Nah, di sini bakalan ditekan oleh back dari Aston Villa, pasti diikutin, ditutup, di blocking teman-teman. Nah, disinilah Bruno pintarnya untuk mencari ruang kosong, positioning, untuk mencari ruang kosong agar tak ada satupun yang mengawal dia. Itu poin satu yang ya itu luar biasa sih bagi seorang pemain, itu sangat-sangat penting. Apalagi dasar dalam bermain sepak bola tuh lihat lingkungan sekitar. Nah, itu poin pertama guys. Yang kedua, ketika Bruno Fernandes berada di sisi sini, kemudian di cover ataupun di marking Luis, McGinn ataupun Jack sendiri teman-teman, Bruno mampu bermain di area sempit, mampu bermain 1-2 sentuhan dan mampu menjaga bola tersebut nggak hilang di area sempit. Dan ini penting bagi seorang Bruno dan pemain pastinya teman-teman. Nggak ketika dalam keadaan sempit, kompak permainan lawan, jarak antar pemainnya dekat, nggak panik. Dan ini dicontohkan Bruno teman-teman pada pertandingan ini. Tapi ada satu hal yang menarik nih. Dari 3 pertandingan yang terakhir teman-teman, Albion, Bournemouth, dan
Aston Villa, rata-rata akurasi umpan dari Bruno Fernandes 80% ke bawah, ya ada 85% lah, 70-80% seperti itu. Tetapi ini tenang kalian. Tetapi umpan penentunya selalu ada. Kalau nggak 1, 3, 5 dan pasti ada umpan-umpan penentu. Umpan penentu itu maksudnya apa? Umpan penentu yang berbuah kreat ataupun peluang ataupun gol. Nah, sampai situ udah tahulah kalian titik poinnya teman-teman. Nah, selanjutnya guys, ada fakta unik yang ingin aku sampaikan. Nah, di sini teman-teman, ketika MU melakukan serangan, ini seimbang banget, stabil. Ini salah satu yang patut diapresiasi, yang nggak condong ke permainan sebelah kanan doang ataupun permainan sebelah kiri. Nah, dari sini teman-teman, MU kita bisa lihat ketika menghadapi Aston Villa, dari grafis ini penyerangan dari sisi kanan 34%, tengah 27, kiri 39, walaupun kuatan sebelah kiri. Tetapi dari statistik ini teman-teman, nggak ada condong lebih kuatan ke kanan menyerang, ke kiri menyerang, ataupun ke tengah. Ini seimbang berarti guys. MU ini menandakan tim yang udah seimbang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita lihat cuplikan video pengaruh dari Bruno terhadap permainan dari MU itu sendiri guys. Bruno Fernandes memberikan umpan ke posisi Greenwood. Nah, di sini Greenwood bakal membawa bola ke sisi depan. Nah, kemudian ketika Greenwood udah membawa bola ke posisi depan, Bruno Fernandes bakalan positioning ya, mencari ruang kosong ke dirinya sendiri. Kita lihat dulu guys, di sini Greenwood membawa bola. Nah, kemudian di sini Greenwood bakalan masuk ke dalam. Ini teman-teman, Greenwood bakal masuk ke dalam. Nah, otomatis fokus back ini teman-teman tetap fokus ke Greenwood. Dan di sini guys, Bruno Fernandes bakalan melebar mencari ke ruang kosong. Kita lihat. Lihat guys. Nah, di sini guys, Bruno Fernandes. Nah, dan di sini juga kecerdasan dari Greenwood ya guys, yang memberikan umpan kembali ke pemain MU, sehingga pemain ini juga teman-teman nggak jadi fokusnya berhenti ke Greenwood aja, sehingga fokusnya juga ke pemain MU yang lain, ke sisi sini, ke sisi sini guys. Kita lihat nomor 40. Nah, nomor 40 guys. Jadinya fokus ke sini, sehingga Bruno Fernandes nggak ada ngawal, sebab pemain ini tadi memang masih ke posisi Greenwood fokusnya. Lihat. Nah, lihat teman-teman. Nah, nih melebar dia lagi mencari ruang kosong. Ketika ini juga udah mundur teman-teman, untuk menjaga Bruno Fernandes. Bruno Fernandes kembali mencari ruang kosong. Lihat, tanpa ada kawalan tekanan kan. Dan ini juga teman-teman, back ini tetap fokus ke bola yang dipegang oleh Greenwood, bukan untuk menutup ataupun memblocking. Jeber. Walaupun di sini peran Bruno Fernandes nggak mencetak gol, tetapi pergerakan-pergerakan yang sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan dari pemain MU itu sendiri guys. Nah, kita lanjut di cuplikan video selanjutnya. Nah, kemudian guys, ini salah satu ini luar biasa sih yang kita sampaikan tadi, bahwa memang akurasi umpan-umpan yang dimiliki oleh Bruno Fernandes itu ya 70-80%, tetapi umpan-umpan penentu guys, umpan-umpan cemerlang itu sangat-sangat berharga. Dan contoh pada pertandingan ini guys, Bruno Fernandes memberikan umpan dari sisi corner kick ke posisi Bruno. Ini kecerdasan visi misi guys. Nah, ini teman-teman, ketika Bruno Fernandes akan melakukan tendangan kick off. Di sini guys, Bruno Fernandes ini tentang visi kepintaran. Nah, biasanya secara lumrah kita menonton bola itu bakalan diumpan ke belakang ya, ke belakang ketika kick off bakal mulai. Nah, ini Bruno Fernandes memberikan umpan ke sisi Martial, dan ini juga pemain Aston Villa guys tertipu guys. Kita lihat. Nah, tertipu guys kan. Dia umpan ke sini. Ini nggak wajar. Biasanya nggak wajar guys, lumrah biasa diumpan ke belakang. Ini salah satu visi permainan yang tinggi banget ya. Kita lihat, tertipu si kawan nih guys. Nah, tertipu dah, diumpan ternyata ke Martial. Kita lanjut Bruno, efek selanjutnya. Nah, kemudian guys, di sini ya permainan compact dari permainan Aston Villa, rapat jarak antar satu pemainnya guys dengan pemain lain, dan di sini menutup pergerakan-pergerakan pemain MU juga. Nah, sehingga apa yang dilakukan Bruno? Dia mencari ruang kosong guys. Kita lihat di sini Matic bakalan memberikan umpan. Ini kecerdasan banget, memecahkan pertahanan. Nah, selanjutnya guys kita lihat. Nah, kemudian guys, kembali positioning ya. Masalah positioning, penempatan bola ke ruang kosong. Dari Luxau ke posisi Bruno yang tanpa kawalan guys. Dia memang cerdas sih kalau secara penempatan posisi permainan dah guys. Dalam permainan kita lihat semua fokus ke
pemain Martial dan Rashford, dan tidak ada mengawal Bruno Fernandes. Lihat, tanpa ada kawalan guys. Walaupun ini nggak gol lah, sendirian dia menanduk, jeber. Nah kemudian guys, ini umpan Rashford ke posisi sini nih, di umpan Rashford ke posisi Martial. Nah di sini pergerakan Bruno Fernandes berhasil mengkelabuin 2 CB dari Aston Villa. Kita lihat. Nah, di sini Martial tanpa ada kawalan karena pergerakan Bruno Fernandes berhasil menipu ya bek-bek dari Aston Villa. Kita lihat. Dan kembali guys, di sini Bruno Fernandes juga nggak terus ke dalam. Mana tahu untuk menerima umpan cutback kembali, enggak. Dia kembali guys, menempatkan posisinya ke sisi kosong. Kita lihat. Menahan dirinya. Nah, kita lihat ditahannya dirinya walaupun nggak gol lah ini. Di sini guys kita lihat dia menahan diri Martial. Nah lihat tahannya dirinya sendiri guys, menahan untuk lari ke depan. Mana tahu bisa juga lo lari ke depan untuk menerima umpan cutback, tapi kembali guys dia lebih ke positioning ya. Posisi dalam bermain itu penting banget bagi ya. Kita lihat tahannya, dapat dia ruang kosong. Kita lanjut ya guys ya. Nah kembali guys, ini yang aku sampaikan guys, Bruno Fernandes berani ya, pandai, cerdik, dan sanggup bermain di ruang-ruang sempit walaupun ditekan oleh pemain Aston Villa itu sendiri guys. 1, 2 pemain, 3 pemain di depannya, 4 pemain. Nah sanggup dia guys dan tenang, jeber. Itu keunggulan yang wajib sih menurut aku bagi gelandang kreatif. Nah mungkin sampai situ aja video guys. Jadi kesimpulannya apa? Permainan Bruno Fernandes ini sangat-sangat mendukung MU untuk mencapai gelar Premier League. Karena pertama guys, penempatan posisinya sangat penting ketika menghadapi tim-tim seperti di Liga Inggris ataupun tim-tim yang bertahan nantinya, karena dia sering mencari ruang-ruang kosong dan membuat lawan tertipu atas pergerakannya sendiri guys. Yang kedua, Bruno Fernandes ini aku ulangi lagi, berani bermain bola di ruang-ruang sempit, dan itu penting guys ketika kita bermain dari sisi tengah. Nah sisi tengah permainan tuh kan pasti banyak tuh lawan juga menutup, mengcover, dan itu bisa dimainkan oleh Bruno Fernandes. Nggak sembarangan loh pemain bisa melakukan hal tersebut. Biasanya pemain-pemain yang berkualitas tinggi dan skill individual yang tinggi. Nah satu yang mungkin bisa menjadi bahan PR ataupun masukan ataupun saran apa guys, akurasi umpan. Walaupun akurasi umpannya 70-80% udah baik, tetapi sebaiknya bisa ditingkatkan kembali. Dan kalau masalah umpan penentua guys, itu gacor banget, gacor bagus banget. Tetapi setidaknya sebagai gelandang yang ini untuk kebaikan Bruno juga, untuk kebaikan Bruno setidaknya bisa ditingkatkan kembali tentang akurasi umpannya guys. Pasti kalian setuju juga, ini untuk kebaikannya guys kan. Nah sampai situ aja video. Kalau suka kan videonya guys, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video, bye.